Kim Jong-un eksekusi 30 pejabat Korea Utara karena gagal tangani banjir. Gibran terima uang dari menteri, KPK kumpulkan bukti. Rocky Gerung diminta buat laporan. KPK setor uang hasil kejahatan Rafael Alun 40,5 miliar ke kas negara. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kita awali program Delik minggu ini. Korea Utara mengeksekusi mati 30 pejabat pemerintah setelah ribuan orang tewas karena banjir di utara negara itu. Kita awali program Delik minggu ini. Korea Utara mengeksekusi mati 30 pejabat pemerintah setelah ribuan orang tewas karena banjir di utara negara itu akhir Juli lalu. Mereka ditembak mati karena dinilai gagal melakukan mitigasi bencana. Korea Utara kabarnya telah mengeksekusi mati sejumlah pejabat terkait kerusakan akibat banjir dahsyat pada Juli yang menghancurkan ribuan rumah dan menyebabkan hingga 1.500 orang meninggal atau hilang. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan mereka memantau dengan seksama tanda-tanda bahwa rezim tersebut telah melaksanakan eksekusi setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengatakan dalam rapat darurat Politbiro partai yang berkuasa bahwa ia akan menghukum dengan tegas mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Hujan lebat dan banjir melanda Provinsi Utara Jagang dan Pyeonggan Utara pada bulan Juli, menghancurkan ribuan hektar lahan pertanian dan membuat ribuan orang mengungsi. Yonhap menambahkan seperti dikutip dari The Guardian, Jumat 6 September 2024. Dugaan eksekusi mati tersebut yang juga dilaporkan oleh TV Chosun di Korea Selatan belum diverifikasi secara independen dan media pemerintah Korea Utara tidak menyebutkannya. Badan Mata-Mata Korea Selatan hanya mengatakan bahwa mereka telah mendeteksi tanda-tanda bahwa eksekusi telah dilakukan tanpa memberikan rincian. Pejabat yang dieksekusi kemudian termasuk Kang Pong-hun yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kepala Komite Provinsi Jagang dari partai yang berkuasa. Kang Pong-hun dan pejabat senior lainnya termasuk Menteri Keamanan Publik saat ini, Ri Tae-sop, diberhentikan selama pertemuan Politbiro pada akhir Juli, menurut Korean Central News Agency atau KCNA yang dikelola pemerintah. Sebelumnya Kim Jong-un terlihat berada di atas perahu karet yang ikut serta dalam upaya bantuan banjir Korea Utara di Sinuiji dan Uijeong-chonti di Provinsi Pyeonggan Utara, dengan media pemerintah mengklaim bahwa ia telah mengawasi operasi penyelamatan sekitar 5.000 orang yang terjebak menggunakan helikopter militer. Seorang penduduk mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa orang-orang dan di sekitar sebagian provinsi Ryanggang berada dalam situasi yang mengancam jiwa akibat banjir. Korea Utara diketahui sangat rentan terhadap bencana alam karena infrastrukturnya yang lemah dan penolakan terhadap bantuan internasional. Korea Utara juga sangat rentan terhadap banjir. Hujan badai pada musim panas 2012 menewaskan sekitar 169 orang. Sementara serangkaian banjir dan kekeringan menjadi salah satu penyebab kelaparan yang menewaskan ratusan ribu orang antara tahun 1994 dan 1998. Pada tahun 2016, Lembaga Bantuan Internasional meminta dana jutaan dolar untuk upaya bantuan darurat di Korea Utara setelah banjir yang dipicu topan di wilayah timur laut yang terpencil di negara itu menyebabkan 70.000 orang kehilangan tempat tinggal dan 600.000 lainnya membutuhkan bantuan kemanusiaan termasuk puluhan ribu anak-anak. Pemimpin yang dianggap Tuhan di negaranya, dia adalah Kim Jong-un. Kim Jong-un lahir pada 8 Januari 1984 di Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara sejak tahun 2011. Ia merupakan anak kedua dari pemimpin sebelumnya, Kim Jong-il, dan cucu dari pendiri negara, Kim Il-sung.
Keluarga Kim telah memimpin Korea Utara secara otoriter sejak berdirinya negara tersebut pada tahun 1948. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Kim Jong-un. Ia dididik di Swiss selama beberapa tahun di sekolah internasional yang pribadi. Pada tahun 2007, ia kembali ke Korea Utara dan mulai dilibatkan dalam urusan negara. Setelah kesehatan ayahnya menurun, Kim Jong-un menjadi pewaris yang ditunjuk secara resmi pada tahun 2010. Setelah kematian Kim Jong-il pada Desember 2011, Kim Jong-un naik menjadi pemimpin Korea Utara. Ia diangkat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional dan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Dalam upaya untuk memperkuat kepemimpinannya, Kim Jong-un meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Byung-jin Line, yang menggabungkan pengembangan senjata nuklir dengan upaya pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara mengalami beberapa ujian nuklir dan peluncuran rudal yang kontroversial, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Negara ini juga menghadapi sanksi ekonomi dari PBB dan komunitas internasional sebagai akibat dari program senjata nuklirnya. Meskipun Kim Jong-un awalnya dikenal sebagai pemimpin yang tertutup dan misterius, ia juga telah melakukan beberapa perubahan kecil dalam sistem politik dan sosial Korea Utara. Ia mengadopsi pendekatan yang lebih vokal dalam berkomunikasi dengan media dan melakukan kunjungan diplomatik ke negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan. Pada tahun 2018, Kim Jong-un mengadakan pertemuan bersejarah dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura, yang merupakan pertemuan tertinggi antara pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara dalam sejarah. Kim Jong-un mencerminkan pemimpinan yang kompleks dan penuh kontroversi. Di satu sisi, ia telah memperkuat posisi Korea Utara sebagai kekuatan militer regional dengan pengembangan senjata nuklir. Di sisi lain, negara ini masih dihadapkan pada masalah serius seperti pelanggaran hak asasi manusia dan keterbatasan akses masyarakat umum terhadap informasi. Kim Jong-un tetap menjadi sosok yang misterius bagi banyak orang di luar Korea Utara, dan masih banyak yang harus diungkapkan tentang kehidupannya. Akademisi sekaligus pengamat politik Roky Gerung kembali viral di media sosial terkait kritik terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi viral itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Roky Gerung bisa melaporkan apa yang diketahuinya untuk diproses. Sebab pengakuan tersebut tidak bisa serta-merta diproses hukum oleh KPK. Pernyataan akademisi sekaligus pengamat politik Roky Gerung kembali viral di media sosial terkait kritik terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Dia menyebut Gibran kerap dikunjungi sejumlah menteri untuk memberi uang saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Potongan pernyataan Roky dalam sebuah acara salah satu stasiun TV itu viral diunggah akun X @RokyGerung@RG. Dalam video, Roky Gerung secara gamblang menyebut tawaran dari para menteri yang dibilang Gibran adalah tindakan korupsi. Gibran datang ke rumah saya, Om Roky saya mau belajar, duduk di situ lu gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Roky, denger saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia gak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om, saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Sementara dalam akun X @RokyGerung@RG juga memberikan keterangan narasi yang mempertanyakan tindakan bagi-bagi uang oleh menteri kepada Gibran haruslah diusut.
Menanggapi viral itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Rocky Gerung bisa melaporkan apa yang diketahuinya untuk diproses. Sebab pengakuan tersebut tidak bisa serta-merta diproses hukum oleh KPK. Kami menghimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti ditelusuri dan tidak menjadi fitnah atau hoax lah kalau sekarang disampaikan. Meski bahan dan alat bukti bisa dikumpulkan oleh KPK melalui sumber yang ada, tetapi Tessa mengatakan bahwa laporan dari orang yang mengetahui kejadian penerimaan tetap diperlukan. Karena itu Rocky dihimbau membuat laporan lebih dahulu ke KPK. Namun demikian, Tessa menjamin lembaga anti rasuah tidak akan tinggal diam terhadap setiap informasi yang berkembang. Sambil menunggu adanya laporan resmi terkait dugaan penerimaan uang tersebut, KPK tetap akan mengumpulkan bukti-bukti. Tapi atas dugaan-dugaan tersebut KPK tidak diam saja, tetap mengumpulkan. Jadi begitu nanti ada laporan yang masuk tentunya bisa lebih cepat. Detik-detik Rocky Gerung diduga sebut Gibran akui rutin terima duit dari menteri, you koruptor tuh. Pernyataan Rocky Gerung diduga tentang Gibran Raka Buming Raka di salah satu acara televisi sedang ramai disorot beberapa waktu belakangan. Dalam program televisi yang turut menghadirkan Sylvester Matutina itu, Rocky sempat menyentil tentang aktivitasnya sebagai kritikus pemerintah. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita. Makanya saya heran kenapa kalau saya memaki-maki presiden saya diomelin. Kenapa orang yang memuji presiden tidak diomelin? Kata Rocky dikutip dari program Rakyat Bersuara di kanal YouTube Official iNews. Padahal memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memaki. Jadi kalau saya memaki itu benar-benar metodologis, imbuhnya. Rocky lalu menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan keluarga Presiden Joko Widodo. Bahkan menurutnya Gibran pun datang dengan sukarela untuk meminta dikritik olehnya. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar. Gibran berkata kasih saya kritik Om Rocky, ucap Rocky. Rocky lalu mengaku terang-terangan mengkritik adik ipar Gibran, Bobi Nasution yang menjabat sebagai wali kota Medan. Rocky juga sempat menguliti Gibran dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo. Anda belum saya kritik karena belum jadi wakil presiden. Waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik Gibran. Dia mengaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya Solo. Saya bilang you koruptor tuh, ungkap Rocky. Saya kasih kritik dia nggak marah karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya you datang sebagai apa? Sebagai wali kota. Gibran menjawab iya mendua om karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP, sambungnya. Namun saat Aiman Wicaksono berusaha mengupas lebih jauh soal pernyataan Rocky tentang menteri dan Gibran, sang akademisi memilih menghindar. Belakangan banyak warganet yang menganggap pernyataan Rocky sebagai bentuk keceplosan. Tak heran jika banyak warganet yang berkomentar, apalagi karena potongan pernyataan Rocky tersebut ramai diviralkan di media sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menyetorkan 40,5 miliar rupiah ke kas negara berkaitan dengan penanganan kasus korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Uang tersebut mencakup uang pengganti sebesar 10,7 miliar rupiah, uang rampasan perkasa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU 29,9 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menyetorkan 40,5 miliar rupiah ke kas negara berkaitan dengan penanganan kasus korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Uang tersebut mencakup uang pengganti sebesar 10,7 miliar rupiah, uang rampasan perkasa gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU 29,9 miliar rupiah. Penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, salah satunya
dilakukan dalam rangka memberikan efek jerah kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan Rafael Alun tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Rafael dinilai terbukti menerima gratifikasi dan pencucian uang. Selain itu, ayah dari Mario Dandi itu juga tetap dihukum untuk membayar uang pengganti senilai 10.079.095.519 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ingkrah. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan, harta bendanya disita oleh jaksa dan akan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Namun, apabila keseluruhan harta benda Rafael Alun tidak cukup untuk membayar uang pengganti, ia akan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Rafael disebut bersama-sama dengan istrinya Ernie Meike Terondok telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi untuk Rafael Alun dan istrinya tersebut diterima secara bertahap sejak 15 Mei 2002 sampai Maret 2013. Uang belasan miliar itu diterima melalui PT Army, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Dari hasil penerimaan gratifikasi itu, Rafael disebut melakukan cuci uang untuk menyamarkan hasil pendapatan yang tidak sah itu. Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas perkara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Penuntutan KPK, Wawan Yunarwanto menyebut pihaknya menghormati putusan MA. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa putusan Majelis Hakim bertolak belakang dengan seluruh fakta persidangan. Ia pun menilai Majelis Hakim tidak memiliki semangat dan pandangan yang sama dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan JPU KPK dalam perkara Rafael Alun di putusan nomor 4101K/PIT/SIS/2024. Putusan tersebut telah dibacakan pada 16 Juli 2024 lalu. Di samping itu, MA juga menolak kasasi Rafael Alun Trisambodo dengan perbaikan status barang bukti. Dalam hal ini, MA memerintahkan agar sejumlah barang bukti dikembalikan kepada terdakwa. Dikutip dari Antara, barang bukti yang diperintahkan untuk dikembalikan adalah barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 atau perkara TPPU nomor 412. Adalah satu bidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Simprung Golf 13, Jakarta Selatan atas nama Ernie Meike, istri Rafael Alun. Kemudian barang bukti perkara TPPU nomor 434 berupa uang tunai senilai Rp199.970.000. Uang tersebut berasal dari pencarian deposito berjangka atas nama Ernie Meike Terondok, istri Rafael Alun. Serta barang bukti TPPU nomor 436 adalah uang tunai senilai Rp19.892.957 yang berasal dari rekening tabungan atas nama Ernie Meike Terondok. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Vonis tersebut dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Rafael nilai terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, ayah dari Mario Dandi itu juga tetap dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp10.079.095.519 paling lama 1 bulan setelah putusan ingkrah. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.